Kita masuk di segmen terakhir Generasi Imagine hari ini. Masih dari Hotel 88 Fatmawati dan ini salah satu signature minumannya ada Beach 88. Enak sekali ya, segar. Saya harus tutup dulu nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. Yang pertama pasti untuk Mas Sugiono. Kira-kira potensi virus corona ini akan berhenti di kapan, Mas? Biasanya? Wah, kalau itu saya tidak bisa memprediksi. Iya, jadi, tapi yang jelas perkembangan untuk pengetahuan soal virus ini sudah semakin banyak kan, jurnal-jurnal dan lain-lain. Betul. Untuk saat ini memang di Cina sendiri memang sudah mengalami penurunan jumlah penderita maupun yang jumlah meninggal dunia. Hanya memang beberapa negara ada kenaikan sedikit ya. Tapi memang kalau kita prediksi susah sekali nanti kapan berhentinya. Gitu. Tapi yang jelas berbagai usaha sudah dilakukan, terutama karantina dan isolasi bagi para penderita atau mungkin yang berkontak langsung dengan mereka gitu. Ya, just pengetahuan soal virus ini bisa diobati itu kayaknya perlu banyak disosialisasi juga untuk mencegah kepanikan sih sebenarnya. Betul. Tapi sebetulnya virus COVID-19 ini memang bisa sembuh kok. Sekali lagi bisa disembuhkan gitu. Jadi hanya sekitar 2% yang fatal, artinya yang bisa menyebabkan kematian. Itu pun yang sudah berusia lanjut ataupun yang punya riwayat penyakit lain. Gitu. Dan perlu digarisbawahi juga, dunia pernah menghadapi virus yang lebih hebat dibanding ini ya, SARS tadi ya. Betul. Secara angka kematian ya. Betul. Kita pernah menghadapi SARS, kemudian MERS, kemudian ada juga flu babi. Iya. Yang itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penderita COVID-19 sekarang. Gitu. Sampai 2/3 penduduk dunia waktu itu wabahnya. Oke, siap. Ada closing statement mungkin dari Mas Sugiono untuk pemirsa? Iya, buat tetap menjaga kebersihan tangan, kemudian kalau batuk, kalau sakit pakai masker gitu. Jadi hanya untuk yang sakit saja ya masker. Jadi itu benar ya, hanya untuk yang sakit saja, yang sehat? Betul. Jadi utamakan untuk yang sakit atau untuk orang yang merawat orang yang sakit. Gitu. Orang jadi, sehat emang nggak perlu pakai masker. Berarti nggak ada salahnya juga dokter terawan itu ya? Ya. Netizen aja dijulit kalian semua ya. Jadi tetap jaga kesehatan, daya tahan tubuhnya memang harus tetap kita jaga dengan makan makanan bergizi, kemudian olahraga gitu. Olahraga ya. Oke. Pak Subandi, apa yang mau disampaikan? Mungkin butuh bantuan pemerintahtah dari sisi pebisnis dan lain-lain, Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kegiatan importasi. Ada yang sebelumnya itu aturan larangan dan pembatasan, kemudian untuk komoditas tertentu sudah mulai dilonggarkan, bahkan untuk sementara ditiadakan gitu. Hanya saja saya justru ingin mengingatkan juga kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa impor itu bukan sesuatu yang negatif. Karena ternyata begitu ada gejolak virus corona, importasi terganggu, ekonomi Indonesia juga ikut panik. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya impor itu sebuah keniscayaan, bahwa setiap negara sudah dibagi sama Tuhan, masing-masing memiliki potensi masing-masing, tidak ada negara yang semuanya sudah ada di situ. Jadi importir itu justru harusnya menjadi jadi binaan yang serius oleh pemerintah, karena ternyata pendapatan negara dari sektor pajak impor itu tidak sedikit, hampir sekitar 209 triliun per tahun. Nah, pembinaan terhadap pelaku usaha importasi agar supaya mereka nanti tetap bisa eksis walaupun menghadapi persoalan-persoalan semacam tumbuhnya atau berkembangnya virus corona, sehingga mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, memenuhi kebutuhan industri yang ada di Indonesia, dan dengan demikian ekonomi Indonesia tetap berjalan dan tidak terpengaruh dengan persoalan-persoalan ekonomi dari luar negeri. Tetapi itu tidak mudah, cuma kita harus tetap optimis gitu. Oke, terakhir Pak Hafid, untuk statement untuk para jamaah, calon jamaah, dan juga mungkin harapannya untuk pemerintah, Pak Hafid. Ya, tentu kita berterima kasih sebagaimana sektor-sektor yang lain kepada pemerintah. Tentu sebagai negara yang sangat memberikan perlindungan kepada warganya,
ini tentu sedang berusaha dari segala sisi dan segala posisi. Namun demikian kita berharap bahwa tidak semua penyelenggara di negara ini memberikan statement-statement. Cukup pada sektor masing-masing satu juru bicara negara saja. Katakan masalah umroh, apa mau dari Menteri Agama atau dari juru bicara wakil presiden atau duta presiden, ini yang bicara tentang ini. Jadi tidak semuanya berbicara. Kita masyarakat nanti bingung sekali kalau semuanya berbicara. Kemudian kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang akan melanjutkan umroh, tidak usah panik. Yakinlah bahwa ini adalah sukses yang tertunda, dan hanya orang-orang yang bersabar saja yang mereka akan bisa mendapatkan kenikmatan. Karena di sana di dalam Al-Quran sudah disebutkan fabasyirus sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tidak panik. Ini tentu nanti akan mendapatkan ganti dengan yang tertunda, atau mungkin ada hikmah-hikmah lain yang diberikan oleh Allah tentang kenapa ini harus terjadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Hafid, terima kasih Pak Subandi, terima kasih Mas Sugiono. Terima kasih pemirsa Generasi Mecin yang sudah nonton episode hari ini. Antisipasi tetap diperlukan, tapi panik berlebihan justru yang tidak perlu. Itu dia ya. Saya Patra Gemala pamit. Terima kasih untuk Hotel 88 Jakarta. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.